Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut kecuali. Langsung aja kita bahas ya. Ini ngomongin soal fungsi dan peran dari koperasi yang ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4. Nah, langsung aja kita cek. Jadi, fungsi dari koperasi itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota gitu. Lalu yang kedua adalah berperan serta secara aktif serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Lalu yang ketiga, ini adalah memperkokoh perekonomian rakyat. Lalu yang terakhir, yang keempat, ini adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, ini adalah keempat fungsi dari koperasi. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ditanya adalah kecuali yang A, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, betul. Yang B, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, betul. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, betul ya. D, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, betul ya. E, mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para wanita. Nah, ini salah ya. Ini gender banget nih, salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena yang ditanya adalah yang bukan atau kecuali. Gitu ya. Nah, karena sudah terjawab dan terbahas, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Dalam rangka menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia ikut berperan dalam pendirian ASEAN tahun 1967 dengan mengirimkan wakilnya dalam pertemuan yaitu, nah langsung aja kita bahas ya. Ini berarti ngomongin soal organisasi regional ya, yaitu ASEAN. Nah, langsung aja kita bahas. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, yaitu negara asosiasi atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini disahkan di Bangkok lewat yang namanya Deklarasi Bangkok ya, pada tanggal 8 Agustus 1967 gitu. Nah,
yang didelegasikan masing-masing negara ini adalah menteri luar negerinya, yang pada waktu itu negara pendirinya ada 5. Yang pertama dari Indonesia, lalu ada dari Filipina, yang ketiga ada dari Singapura, lalu ada dari Thailand, dan ada dari Malaysia. Nah, masing-masing negara ini dia diwakili oleh menteri luar negerinya pada waktu itu ya. Indonesia menteri luar negerinya adalah Adam Malik. Filipina adalah Narcisco Ramos. Lalu Singapura itu ada S. Rajaratnam. Dari Thailand ada Thanat Khoman. Dan yang terakhir dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Nah, ini adalah kelima delegasi ya yang dikirim dari masing-masing negara dalam pendirian ASEAN. Nah, di sini yang ditanya adalah wakil dari Indonesia nih. Otomatis jawabannya adalah siapa? Adam Malik gitu. Oke, karena sudah terbahas dan sudah terjawab, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya. Kebijakan desentralisasi kepada daerah otonom meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya, kecuali, ini ngomongin soal perimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi, pemerintah pusat itu kewenangannya berpaku pada yang pertama itu adalah politik luar negeri, lalu pertahanan dan keamanan, lalu peradilan, lalu moneter dan fiskal, lalu ada agama, dan kewenangan di bidang lain gitu. Nah, sedangkan kalau pemerintah daerah ini kewenangannya diantara lain adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, lalu ada pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, lalu ada penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan terakhir tenaga kerja. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, karena di sini yang ditanya adalah kewenangan pemerintah daerah kecuali berarti yang bukan ya. Oke, kita lihat. Nah, langsung ada nih ya, agama, karena agama adalah wewenang pemerintah pusat. Pengaturan pendapatan daerah ini fungsi daerah, kebijakan pembangunan daerah, budaya daerah, lingkungan hidup juga pemerintah daerah. Yang kebijakan pemerintah pusat adalah ngomongin soal agama gitu. Oke, karena sudah terjawab ya. Sampai di sini dulu pembahasannya, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya.
Pada awal berdirinya Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi negara, pemerintah membentuk Bank Sentral sebagai pusat dari peredaran uang dan kegiatan perbankan. Pendirian ini disahkan pada nah ini ngomongin soal pendirian Bank Sentral ya, atau pembentukan Bank Sentral. Gitu. Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi, pembentukan Bank Sentral ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pembentukan Bank Sentral, yakni adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sendiri ini adalah awalnya ya, dia adalah The Javasche Bank. Ini adalah bank milik Belanda yang dinasionalisasi pada masa Presiden Soekarno atau pada masa Orde Baru. Nah, di Orde Lama ya, sorry. Nah, di masa Orde Baru, Bank Indonesia ini dijadikan bank sentral sebagai pusat dari peredaran uang dan juga kegiatan perbankan gitu. Nah, jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Gitu. Oke, karena sudah terbahas, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Dui fungsi adalah doktrin yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Doktrin peran militer tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif, antara lain yaitu, ini ngomongin soal dui fungsi ya. Nah, dui fungsi yang dimaksud di sini adalah dui fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, seperti yang sudah tercantum dalam soal, dui fungsi ABRI ini memungkinkan fungsi ABRI itu ada dua. Yang pertama itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dan yang kedua, ini adalah untuk memegang kekuasaan dan mengatur negara. Nah, ini menyebabkan akhirnya angkatan bersenjata ini mengalami yang namanya overpower gitu. Dia mengalami kelebihan kekuasaan. Bahkan sampai pada waktu itu, jabatan-jabatan sipil negara itu 70% itu dipegang oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, seperti gubernur, lalu setelah itu sampai ke tingkat-tingkat camat ataupun lurah gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatif dari adanya dui fungsi ABRI ini adalah yang mana? Nah, yang A ya, penyelenggara negara didominasi oleh kalangan militer gitu. Makanya nanti dui fungsi ABRI ini dihapuskan pada masa reformasi gitu. Makanya sekarang kalau misalnya tentara ataupun polisi dia ingin menjabat atau mencalonkan diri sebagai gubernur atau presiden, dia harus mencopot dulu jabatannya di militer supaya tidak ada lagi overpower gitu. Nah, berarti udah terjawab ya dan juga sudah terbahas. Sampai di sini dulu pembahasannya, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.